Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sedulur wong ternak semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin berbagi tips dengan teman-teman semua tentang bagaimana memilih calon induk yang baik, yang bagus. Jadi, ada caranya dan pemilihan domba yang sehat, teman-teman. Jadi selain memilih indukan yang baik, tapi juga yang sehat. Oke, untuk yang pertama langsung saja ya teman-teman ya. Karena kalau kita beli di pasar itu kan biasanya dombanya itu kan campur teman-teman. Ada yang sakit, ada yang sehat. Sehingga waktu kita beli, kita bawa ke kandang kita masing-masing, biasanya selang sehari atau 2 hari pasti sudah terlihat sakit, entah itu belekan, mencret, dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau untuk SOP-nya teman-teman, itu teman-teman ketika kambing datang itu dibiarkan selama kurang lebih 2-3 jam. Jangan diberi apapun ya teman-teman, jangan juga memberikan minum, biarkan saja. Biarkan dia kayak berpuasa gitu, biar nahan. Setelah itu nanti setelah 3 jam baru kita berikan minuman itu vitamin, kemudian probiotik seperti itu. Tapi kalau nggak ada, berikan saja air gula teman-teman, biar dia ada energi. Karena gula itu kan sifatnya dia menambah energi untuk ternak, bahkan untuk manusia pun juga sama ya teman-teman. Ketika kita lemas itu kan, ketika kita minum yang manis itu kan sehat, apa ya, bukan sehat, ada tambahan energi ya teman-teman ya, seperti itu. Sama halnya seperti domba ya teman-teman. Ini di Jogja kebetulan waktunya malam hari teman-teman, sambil menikmati rokok saya, mohon maaf. Jadi untuk memilih domba yang baik teman-teman itu bisa dilihat dari hidungnya. Ini indukan yang sudah tua ya teman-teman, tapi produknya bagus sekali. Saya pertahankan, beranak 4, 3 jantan, 1 betina. Dan ini masih yang darah-darah atau diri atau doro, terserah menyebutnya apa. Teman-teman bisa lihat, cek di hidungnya teman-teman. Hidung kambing itu silahkan teman-teman cek. Kalau domba yang baik itu hidungnya itu pasti selalu basah, lembab teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek kalau dombanya teman-teman itu kering, nggak lembab atau nggak basah hidungnya, itu dia berarti ada masalah, entah di rumennya, entah di perutnya, atau kondisinya kurang fit. Biasanya indikasinya itu teman-teman, hidung nggak lembab, kemudian dia tampak lesu, kadang menyendiri seperti itu tanda-tanda domba yang kurang fit. Terus solusinya bagaimana ya, harus kita ketahui dulu sakitnya itu apa, kemudian nanti baru kita bisa tahu menanganinya seperti apa. Tapi kalau yang sudah ya berdasarkan pengalaman ya teman-teman, biasanya itu demam, atau kalau enggak dia mencret. Kalau mencret teman-teman bisa berikan yang daun seperti ramban itu, daun nangka nanti, atau kalau enggak teman-teman ambilin daun jambu, teman-teman deplok, deplok bahasanya itu tumbuk, ambil berapa, 10 lembar atau 15 lembar tumbuk, campur air sedikit, masukin botol, kemudian cekok ke si domba. Terus dicek juga kalau memang itunya dombanya kurang fit, banyak diemnya ya, kalau mencretnya ada bau asam gitu, berarti dia terinfeksi bakteri. Tapi kalau enggak ya berarti yang bermasalah itu rumennya. Teman-teman bisa cekok probiotik, bisa beli yang botolan itu, atau kalau enggak bisa beli sendiri teman-teman, seperti itu. Terus domba yang baik itu bulunya warnanya seperti ini teman-teman. Ini
tampak coklat menyala teman-teman kalau aslinya, karena ini kena sinar pantulan sinar karena malam hari ya, jadi nggak begitu terlihat, tapi warnanya itu cerah. Teman-teman bisa cari domba itu yang warnanya cerah-cerah, jangan yang kusem teman-teman. Kalau kusem itu biasanya dia sudah apa ya, kalau kusem itu biasanya dia mungkin bisa sakit juga. Kalaupun sehat dia pasti juga tidak maksimal, masih kurang fit kalau menurut saya, seperti itu. Ini koleksi saya teman-teman, insya Allah calon bagus semua ini. Dan teman-teman juga perlu perhatikan makannya domba itu, sebenarnya mereka itu semua rakus teman-teman, nggak ada habisnya. Kalau kita mau ngasih rumput, ngasih hijauan itu nggak ada habisnya, jadi tetap kita batasi. Tapi kalau posisinya bunting ya harus dikasih yang banyak. Jadi itu yang perlu dicek itu adalah kesehatannya. Waktu pertama kali teman-teman beli di pasar atau di peternak itu usahakan lihat pertama bulunya, kemudian cek hidungnya, terus teman-teman juga harus lihat kotorannya. Kotorannya itu bulat-bulat atau seperti apa ya, kotoran sapi gitu, atau malah mencret. Nah itu teman-teman juga perlu perhatikan. Terus jangan gegabah teman-teman dengan harga yang murah ataupun dengan tawaran yang lain. Tapi kalau teman-teman beli itu paling enggak bisa pilih dulu, jangan keburu-buru. Takutnya nanti kalau udah agak mahal teman-teman beli sampai di rumah sakit karena enggak tertolong, akhirnya dombanya tewas ya. Itu kan kita sebagai peternak itu rugi, terus malu kalau malas untuk memulai lagi. Tapi ini saya berdasarkan pengalaman saja ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman waktu melihara itu juga ada gambaran. Oh domba yang baik seperti ini, oh domba yang kurang sehat seperti ini, ciri-ciri domba sehat seperti ini. Nah ini hidungnya lembab itu bukan berarti flu ya. Kalau dia pilek itu kelihatan teman-teman, dari hidungnya itu belernya banyak. Kalau yang normal itu tetap cuman basah teman-teman. Kalau mau teman-teman mau buktikan itu, teman-teman bisa pegang dombanya teman-teman, terus pegang hidungnya, colek aja, tapi usahakan tangannya bersih. Jangan tangan kita kotor habis megang terus buat megang hidung, kasihan, karena kan tangan kita juga mengandung bakteri tuh teman-teman. Takutnya nanti kalau ngenai si dombanya sakit ya, kasihan. Seperti itu. Lebih seperti itu teman-teman. Jadi cara mengecek domba yang sehat, cek bulunya yang pertama, yang kedua cek hidungnya. Setelah cek hidungnya, cek keseluruhan fisik, kotoran, terus pegang juga apakah kurus atau gemuk, itu kelihatan teman-teman. Pegang di bagian belakangnya ini teman-teman, bagian yang belakang situ teman-teman pegang, itu kelihatan gemuk atau enggaknya. Tapi kalau untuk domba betina ya jangan terlalu gemuk teman-teman. Kalau terlalu gemuk takutnya nanti majir atau mandul ya bahasanya. Terus kalau yang bagus belinya itu domba yang gimana toh? Mau yang darah atau yang sudah babon? Kalau untuk menanggulangi resiko kemajiran ya teman-teman beli yang babon sudah beranak pernah beranak 1 kali, itu nggak apa-apa, mah bagus. Atau beli domba babon anak. Nah itu teman-teman bisa. Ini yang di depan ini teman-teman, ini darah beranak 1 ekor. Ini teman-teman, waktu lahir kemarin itu sebulan yang lalu, itu dia induknya ini nggak mau ngasih susu, itu nggak mau teman-teman. Jadi harus saya pegangin kakinya, saya ajari biar dia tuh mau ngasih susu ke si anak ini. Akhirnya setelah dia sudah terbiasa, nggak risih, dia udah nyusu sendiri. Sekarang udah lumayan. Ini pejantannya bagus teman-teman, sudah terjual kemarin ini.
Idul Adha. Saya dulu beli 3 juta, saya jual 38. Ya untung 800 lah. Pelihara selama kurang lebih 6 bulan ya. Terus untuk makanan kalau bisa usahakan kalau teman-teman mainnya breeding, perbanyak rumput teman-teman. Ya sekali lagi kalau teman-teman breeding seperti saya, fokusnya breeding ya usahakan banyak rumput, jangan pakan kering atau fermentasi ya. Karena saya mungkin kalau yang sudah berpengalaman tahu takarannya atau mungkin tahu pola pemberiannya sehingga sukses. Tapi kalau untuk pemula, karena saya juga pemula, saya pakainya yang rumput karena rumput lebih alami dan enggak beresiko tinggi. Kalau untuk yang fermentasi kan kita harus ngelatih juga. Kemudian kalau untuk yang kering itu kalau menurut saya juga nanti di cost juga ya, di biaya juga. Kalau terlalu tinggi ya kita sebagai peternak itu kan kadang juga pengen apa ya, memang kodratnya harusnya dapat untung kan ya. Usaha itu bisa dapat untung ya, usahakan budgetnya seminimalisir mungkin. Oke, kurang lebih itu teman-teman. Ini kebetulan darah-darah saya ini bunting, 2 ekor bunting. Yang satu ini sudah kawin tapi nggak tahu bunting atau enggak. Tapi kalau nggak bunting nggak apa-apa, tapi ya semoga besok tambah besar dulu saya kawinkan lagi. Ini paling yahut, ini kecil lagi. Ini masih muda-muda. Kalau teman-teman beli juga harus diperhatikan juga makannya ya. Kalau pas di sana coba kalau misalnya ada rumput coba kasih rumput, mau enggak. Kalau misalnya mau ya berarti dia memang rumputan ya. Tapi kalau yang kering-kering itu kadang juga agak susah. Soalnya nanti kalau dibawa itu biasanya ada penurunan drastis teman-teman. Entah itu dari bobotnya, entah itu nanti dari ya apa, kesehatannya itu pasti ada yang berubah. Jadi memang harus teliti sebelum membeli daripada kita nanti apa menyesal di kemudian hari. Contohnya ya saya pernah beli domba itu harganya mahal teman-teman, 3 jutaan ya. Itu saya beli 3, yang 2 majir teman-teman. Wah itu saya rasanya juga wah males banget. Akhirnya mau gimana lagi, akhirnya ya udah, akhirnya saya tetap ya harus semangat ngumpulin dana lagi buat membeli yang baru. Karena nanti kalau kita sudah berhasil teman-teman itu senang teman-teman. Seperti pejantan ini, anakannya ini kan sudah banyak yang nawar, tapi memang berencana besok mau buat pejantan. Ini indukannya super juga ya, lumayan teman-teman. Warnanya saya suka sama warnanya, badannya tegap proporsional. Ini yang kacamata lumayan lah. Oke ya teman-teman semua, kurang lebih seperti itu ulasan. Saya mau ngomong apa juga bingung, tapi paling nggak seperti itu tadi. Diingat-ingat kalau mau beli domba di pasar yang perlu, atau dari peternak yang perlu diperhatikan dari kesehatannya, bulu, hidung itu dicek demam atau enggak, kemudian apa lembab atau enggak, kemudian cek kotorannya juga, makannya bagaimana. Kita juga harus kalau bisa tahu, jangan cuman asal ada harga murah kita seneng, jangan. Tapi usahakan beli yang apa jangka panjangnya itu bagus gitu, entah itu betina ataupun jantan. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada ulasan, ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar. Jangan lupa follow juga IG-nya Wong Ternak, wong.ternak. Nah itu teman-teman bisa follow.
nanti juga bisa tanya, sharing-sharing. Kalau teman-teman ada ilmu tentang domba ya, saya juga di-share biar kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, biar saya juga tambah ilmu teman-teman. Kalau ada yang mau di subscribe balik ya, saya sangat dengan senang hati, asalkan yang berhubungan dengan ternak domba, insya Allah saya juga bantu subscribe. Tujuan channel ini biar kita sama-sama belajar, bisa sukses bersama. Begitu teman-temanku wong ternak semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam dari Sleman, Yogyakarta. Semoga ternak teman-teman semua semakin bertambah, semakin menguntungkan, dan saya doakan juga ternaknya teman-teman sehat semua, amin. Terima kasih sudah nonton Wong Ternak, kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.